apalagi saya lagi krisis keuangan, ekonomi saya lagi kacau. Jadi pelampiasannya sama anak saya. Ada maminya, tuh posisi gini terus nggak berani lihat orang, tipanya itu. Boleh dikatakan ya, sang ibu mengalami stres dan tekanan hidup yang membuatnya juga tidak bisa melakukan banyak hal semacam itu. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Sri Rahayu belum bisa ditahan karena kondisi kesehatannya. Kandungannya yang berusia 4 bulan baru saja mengalami pendarahan. Tak hanya itu, detak jantung sang janin juga melemah. Karena alasan itulah, polisi sementara hanya menetapkan Sri Rahayu wajib lapor seminggu 2 kali ke Polres Wonogiri. Ya, berdasarkan keterangan yang kami terima, ya kami dapatkan, setiap melihat anak ini, si ibu ini, si pelaku ini, ibu kandungnya ini selalu teringat dengan suaminya yang meninggalkan dirinya, suami lamanya, ya, sehingga itu selalu membuat dia marah, emosi, yang kemudian dia lampiaskan kepada si korban, anak kandungnya sendiri, yang mungkin juga termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi, ya, jadi masalah ekonomi juga ada, kemudian juga permasalahan dia mungkin sakit hati dengan suami yang meninggalkan dirinya pada saat mengandung si korban. Meski tidak ditahan, proses hukum yang menjerat Sri Rahayu tetap berlanjut. Sri Rahayu dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara ditambah 1/3 hukuman karena pelaku ibu kandung. Dan boleh dikatakan ya, sang ibu mengalami stres dan tekanan hidup yang membuatnya juga tidak bisa melakukan banyak hal semacam itu. Himpitan ekonomi, problematika rumah tangga, dan hal-hal lainnya membuat sang ibu juga bingung dalam menghadapi kehidupan ini seperti itu. Namun sekali lagi kita mengingatkan bahwa bukan berarti jika sang orang tua atau apalagi sang ibu itu dalam keadaan yang tekanan dan apapun dia bisa melakukan hal yang buruk terhadap anaknya. Itu kita ingatkan tidak seperti itu. Memang salah satu kemungkinan ibu kandung itu sakit jiwa, tapi lebih besar kemungkinannya kalau kita lihat belakangan ini, lebih besar kemungkinan bahwa orang sekarang itu terlalu banyak kesal, dan kesal itu dilampiaskan. Kesal ke ayahnya, ke bapak dari anak itu, anak ini jadi tempat pelampiasan karena kekesalan yang ada pada dirinya. Pada banyak orang pada saat sekarang memang sudah demikian tinggi sehingga kekesalan itu mudah dilampiaskan, termasuk pelampiasan ke anak. Kecuali kalau anak itu terlalu disayang, maka pelampiasan tidak besar. Tapi kalau dia juga ada kekesalan terhadap bapaknya, maka pelampiasan ini akan lebih besar. Untuk sementara waktu, kini Ade dirawat pasangan Jaimin dan Sri Wahyuni, sepupu Wahyudi. Di tempat barunya ini, Ade sudah mulai menjalani masa kecilnya tanpa rasa takut. Ade sudah mulai ceria bermain seperti anak kecil lainnya. Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri tak seharusnya terjadi. Kekerasan sekecil apapun pada anak dapat membawa dampak terhadap kondisi psikis dan tumbuh kembangnya di kemudian hari. Saya ya berharap supaya masalah ini ya cepat terselesaikan. Apabila istri saya benar-benar melakukan seperti itu,
Ya mohon cepat sadar, cepat menyadari apa yang dilakukannya gitu loh. Kalau masalah ini terus terang sudah clear ya. Saya itu pengennya anak saya itu cepat-cepat kembali ke saya. Ya itu bisa diatur secara keluarga itu. Kalau pengennya keluarga gimana ya bisa dibicarakan nanti gitu setelah. Iya, kalau sipanya terus terang saya itu nggak mau diasuh sama siapa-siapa. Sudah ya seperti anak kandung saya sendiri lah.